Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Agus Saputra, yang saya akan menyampaikan renungan malam buat Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersukacita, dalam keadaan yang dipulihkan Tuhan. Salam untuk Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera, salam sukacita, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni ini saya ingin membawakan satu tema masih tentang berhubungan dengan turunnya Roh Kudus. Saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan tentang kebaikan, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara, saya ambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 yang mengatakan sebagai berikut. Dan kamu janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan tegas malam hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya kebaikan. Artinya bahwa kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita harus mengeluarkan buah, dan salah satu buah itu adalah kebaikan. Biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya boleh berbuat baik. Berbuat baik itu bukan cuman insidentil, bukan cuman sekali-kali, bukan cuman kalau diingat, bukan musiman juga. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat apa yang baik. Jadi artinya perbuatan baik itu kontinu, terus menerus Bapak Ibu Saudara. Walaupun untuk berbuat baik itu tentu saja enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan kita setiap hari kita boleh melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu Saudara firman Tuhan menyarankan atau menganjurkan atau memerintahkan kita untuk kita berbuat baik? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya boleh mengetahui, oh, ketika saya berbuat baik ternyata tidak sia-sia. Ada sesuatu hal yang luar biasa ketika kita melakukan kebaikan. Kadang-kadang ada banyak orang yang mengatakan, wah saya sudah berbuat baik, tapi untuk apa ya saya berbuat baik? Toh nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada dampaknya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun juga, percayalah, yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa itu semua ada dampaknya, ada faedahnya. Yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, apabila kita berbuat baik. Oleh karena itu teruslah berbuat baik. Dampak yang pertama atau manfaat yang pertama ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan kepada orang lain, kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada siapapun juga, dampaknya yang pertama, kita akan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Memuliakan nama Tuhan itu bukan hanya di gereja, bukan hanya lewat pujian, bukan hanya lewat kur, bukan hanya lewat perkataan, tapi memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu lewat perbuatan kita yang terpenting. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melakukan kebaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan ketidakbaikan atau kejahatan, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kebaikan, baik itu kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun juga, ketahuilah bahwa kita sudah memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin, kita harus semangat, kita harus terus melakukan kebaikan. Karena ternyata ketika kita melakukan kebaikan, otomatis Bapak Ibu Saudara sudah memuliakan nama Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara hidup kita memuliakan nama Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memuliakan nama Tuhan, berbuatlah terus kebaikan dalam kehidupan kita sekalian. Yang kedua, manfaat yang kedua atau dampak yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kebaikan adalah kita bisa membuat orang lain bahagia.
Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita biasakan kehidup kita untuk kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia. Jangan sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Pada zaman akhir ini saya melihat ada banyak perbuatan-perbuatan orang lain yang justru sebaliknya senang banget membuat orang lain susah Bapak Ibu Saudara. Senang membuat orang lain menderita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen harus terus berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita membuat orang lain itu bahagia. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika ada orang yang di jalan ataupun di tempat-tempat lain bencana alam, kelaparan, menderita, kemudian kita memberikan makanan kepadanya. Lihat raut mukanya, lihat perubahan mukanya Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita berikan kepada mereka membuat mereka bersuka cita, membuat mereka bahagia. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, kita akan membuat orang lain bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus berbuat kebaikan, karena dengan kebaikan yang Bapak Ibu Saudara lakukan, itu akan membuat orang lain bahagia. Kemudian ada lagi yang berkata, wah, kalau kita berbuat baik kemudian orang lain bahagia, bagaimana dengan saya? Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, percaya kepada saya, ketika kita melakukan kebaikan dan orang lain bahagia, maka menurut pengalaman saya pribadi, saya sendiri akan merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain hidup bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dampak yang ketiga, manfaat yang ketiga daripada kita melakukan kebaikan adalah membuat diri kita sendiri juga bahagia Bapak Ibu Saudara. Apabila kita melakukan kebaikan dan orang lain bahagia, maka otomatis kita juga akan tersenyum, kita akan bahagia. Ada istilahnya namanya SMS, senang melihat orang lain senang. Anak Tuhan harus senang melihat orang lain senang. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dampak yang ketiga adalah kita sendiri akan merasakan bahagia ketika kebaikan kita membuat orang lain bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terus berbuat baik. Karena ternyata apa yang kita lakukan kebaikan itu berdampak hal yang luar biasa, atau mengakibatkan hal yang luar biasa, atau bermanfaat hal yang luar biasa. Yang pertama, kita bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita bisa membuat orang lain bahagia. Dan yang ketiga, ternyata bisa juga membuat kita sendiri bahagia. Nah, hal yang keempat yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, dampak dari perbuatan baik adalah kita bisa melumpuhkan pekerjaannya iblis. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Tadinya kita berpikir bahwa melumpuhkan pekerjaan iblis itu dengan kita doa saja mungkin, atau dengan kita teriak-teriak menengking di dalam nama Yesus itu pun bisa. Tapi ternyata untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan iblis, supaya iblis itu tidak semena-mena, tidak merajalela di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, adalah dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kita menabur kebaikan di sekeliling kita, maka pekerjaan iblis akan dihambat Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, petakan di sebuah kota atau di sebuah daerah. Ketika di kota atau daerah itu terdapat banyak-banyak kejahatan, terdapat banyak-banyak jenis-jenis kriminalitas, maka di sana kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan semakin cenderung untuk terus berbuat jahat. Dan di sana saya yakin iblis akan bersuka cita, iblis akan bersorak-sorak ketika ada begitu banyak kejahatan yang terjadi, ketika ada banyak satu dengan yang lain saling berantem, satu dengan yang lain saling bermusuhan, satu dengan yang lain saling menjelekan, maka iblis akan bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menabur kebaikan demi kebaikan, di sini menabur kebaikan dibalas dan kebaikan pula, maka iblis akan sedih, iblis akan kecele, iblis akan kecewa. Dan itu berarti bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghambat pekerjaan iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah jemu berbuat baik. Karena ternyata ketika kita melakukan kebaikan, ada begitu banyak manfaat yang luar biasa. Ada begitu banyak dampak yang luar biasa terjadi. Seperti apa yang saya sebutkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita dapat memuliakan Tuhan.
Kalau kita dapat memuliakan Tuhan, berarti kita otomatis juga dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan bukan hanya berlaku di tempat ibadah, di tempat gereja saja, tapi dimanapun tempat, kepada siapapun juga kita melakukan kebaikan, otomatis kita sudah memuliakan Tuhan, sudah menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita otomatis akan dapat membuat orang lain bahagia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu akan berdampak sangat dahsyat, merubah orang tersebut. Ada banyak orang yang tadinya putus asa, ketika kita melakukan kebaikan, dia bisa berubah, ya. Hidupnya berubah, semangatnya berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terus berbuat kebaikan. Kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, otomatis ketika orang lain bahagia, kita pun akan merasakan kebahagiaan dari apa yang kita lihat, kebahagiaan orang lain dari hasil perbuatan kita yang baik. Puji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, dengan kita berbuat baik, pekerjaan iblis akan dihambat Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari saya dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari jangan jemu-jemu, kita terus untuk berbuat baik. Ingat Bapak Ibu Saudara, berbuat baik itu bukan untuk supaya kita menerima balasan perbuatan baik juga dari orang lain. No, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi lakukan perbuatan baik itu dengan tulus, tanpa kita mengharapkan apapun juga. Ya, supaya apa? Supaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, supaya orang lain bahagia. Dan yang ketiga, otomatis kita sendiri akan menjadi bahagia. Dan yang keempat, supaya pekerjaan iblis dihambat, ya, dibatasi, dikurangi areanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan berbuat baik, terus dan terus berbuat baik dalam kehidupan kita sekalian, mulai dari saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, menutup renungan malam pada malam tanggal 10 Juni ini, izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, kami tahu sekarang dengan kami berbuat baik, nama-Mu dipermuliakan. Dengan kami berbuat baik, maka orang lain akan merasakan kebahagiaan dan otomatis kami juga akan bahagia. Dan kami tahu sekarang dengan kami berbuat baik, berbuat kebaikan, maka pekerjaan iblis akan dihambat. Bapa di sorga, beri kami kuasa, beri kami roh-Mu, supaya kami dimampukan untuk berbuat baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman, supaya firman-Mu tidak kembali dengan percuma, tapi semua yang dengar firman diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat, God bless you all, shalom.